Aku mencet apa? Nggak usah. Dibuka materinya, Bu. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Iya, dua anak. Anak-anak. Halo. Jadi kayak gini aja atau langsung ditampilin yang materinya? Tapi aja. Suaranya kecil, Bu. Oh, suaranya kecil. Oke, sebentar. Suaranya kecil. Materi yang awal aja nggak apa-apa. Itu kan baru background aja. Sebentar ya. Oke. Udah full di sini ya. Yang lain, ayo coba untuk masuk ya. Dari semua jurusan. Kelas 10, semua jurusan ya. TKR, TKJ, TB, dan TOI. Nah, itu kenapa nggak pakai seragam itu, Nanda? Nandasa. Kenapa nggak pakai seragam? Pakai ini, Bu. Oh, iya. Pakai. Belum dikancing. Oh, iya. Di ini aja. Baru 3 partisipan ya. Nah, terus yang ini pertemuan pertama, terus share. Gitu. Oh, jatuh. Iya, siap. Ayo belajar untuk pada masuk. Belum pada masuk, Bu. Iya, sabar. Saya sabar nunggu. Buka ini boleh? Boleh. Oke, ada Dani, TKJ 3. Belajar bahasa Jepang ini, Bu. Oh, pelajaran bahasa Jepang ya? Yalah. Yang bener apa, Bu? Iya, oke. Sambil nunggu teman-teman yang pada masuk ya. Oke, Bu. 9. Benar, hari ini Ya, Bu. jam sekarang itu pelajaran bahasa Jepang untuk kelas 10 semua jurusan ya. Belum Ibu mulai ya, karena nunggu yang lainnya dulu untuk masuk. Soalnya kalau ini ya, baru 12. Yang sudah masuk sabar ya. Baru 13. Ayo. Yang lain masuk dulu biar nggak diulang-ulang. Bahasa Jepang. Jadwalnya pelajaran bahasa Jepang ya. Saya tunggu sampai 5 menit terakhir ya. Untuk masuk semua. Oke, sambil nunggu yang lain, kan tadi udah beberapa anak yang istilahnya jam sekarang hari ini pelajaran bahasa Jepang ya. Jepang. Tahu nggak? Jepang, Bu. Pelajaran bahasa Jepang ya. Arigato gozaimasu. Ohayo. Ohayo gozaimasu. Ohayo. Tuh udah bisa. Belum ngerti, Bu. Ngerti, Bu. Udah pada bisa bahasa Jepang, berarti nggak usah belajar dong. Arigato. Oke, sip. Ini dibatasin pasti. Yang cetak. Oh, udah. Ke sana. Halo. Oke.
Halo, yang suaranya yang tidak terdengar atau tidak jelas bisa komentar dulu ya. Halo. Ya. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru 20 orang yang masuk, yang lainnya mana? Ayo. Belum pada mandi, Bu. Ya. Dan saya tunggu sebentar ya. Baguslah sama. Woi, main FJ. Ayo masuk dulu. Udah gede main FF. Oke. Udah gede main FF. Udah gitu, saya ada mau kembali, Bu. Kalau arwah yang masih di kono gua. Iya. Memang ini lagi nge-zoom lah. Berisi banget. Sambil nunggu yang lain, kan hari ini ada pelajaran bahasa Jepang. Mendengar kata bahasa Jepang kalau kalian di mana? Goblok. Ya. Deh, ya wis kalian. Mana ngker. Oh. Oke, sambil nunggu yang lain masuk ya. Ibu mulai aja. Gimana? Ya? Ya, Bu. Oke. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sehat semua ya yang di sana, yang di rumah. Alhamdulillah. Ya, sambil nunggu yang lain ya. Gitu ya, Bu ya. Untuk sekarang itu ada pelajaran bahasa Jepang. Ya, baru mendengar pelajarannya aja kayaknya gimana nih? Pada suka nggak? Suka, Bu. Takutnya baru mendengar aja udah pusing. Boleh. Nah, salah satu untuk motivasi kita belajar bahasa Jepang itu juga bisa. Tadi katanya ada yang mau pergi ke Jepang. Boleh. Bu, kita Bu pengen, Bu. Boleh, Ya, Bu, boleh aduh, banget. Boleh banget, yang penting semangat dulu belajarnya ya. Halo. Oke. Iya. Kalau pelajaran bahasa Jepang, apa yang kalian Jepang, Bu. pikirkan? Apakah itu mungkin tulisannya? Tulisannya, Bu. Kemudian negaranya? Tulisannya. Aku tulisan Jepang, Bu. Ya. Saya dia, Bu. Bahasa Jepang pintu apa, Bu? Dor. Dor kaget tekun bakon. Ya, jadi kalau kita mendengar pelajaran bahasa Jepang, pertama kali yang harus kita ada di dalam benak kita, pikiran kita adalah negaranya. Bagaimana negaranya? Bagaimana kehidupan di dalamnya? Ya. Nah, Jepang itu merupakan negara apa? Tokyo. Itu ibu kotanya. Jadi negara Jepang adalah negara yang kecil, tapi dia termasuk negara yang maju. Ya, ini ada negaranya ya. Mungkin kalau di Indonesia hanya Pulau Sumatera aja. Nah, segitu. Jadi kecil. Ya. Tetapi di sana merupakan negara maju. Kemudian di sini dikelilingi oleh lautan. Ya. Dikelilingi oleh lautan sehingga di negara Jepang itu untuk terkena tsunami, gempa dan lain sebagainya itu tinggi. Ya. Terkena bencana alam itu tinggi karena di sekitarnya ini lautan ya. Tapi dari situ
Dari situ negara Jepang itu sendiri dia akan berpikir atau gimana nih caranya nih negara kita tuh sering kena gempa loh gitu kan. Gimana caranya biar nggak rusak rumahnya kalau kena gempa, biar tidak hancur negaranya kena gempa gimana. Nah hal seperti itu yang kemudian tercipta banyak hal, misalnya seperti rumah yang tahan gempa ya. Jadi hal-hal yang hal-hal yang mungkin negatif ya, bencana itu sebuah negatif ya, tetapi kita ambil positifnya. Dengan negatif itu kita akan menciptakan hal-hal yang baru, ya. Hal-hal yang bisa gimana sih caranya, gitu kan? Sama aja dengan kalian. Jadi kalian terbentur dengan sebuah permasalahan di dalam belajar, nggak boleh yang namanya langsung putus asa. Nggak bisa, udah nggak bisa, nggak mau belajar, nggak boleh. Karena dengan nggak bisa itu kita cari tahu gimana sih biar bisa. Oh kayaknya asik nih, gimana nah itu ya. Oke, jadi ini negara Jepang ya. Negara Jepang itu kecil, hampir sama dengan di Sumatera ya, satu pulau di Sumatera, tetapi merupakan negara maju, negara yang teknologinya tinggi. Karena apa tadi? Kepepet ya. Karena sering terjadi bencana, ini gimana caranya belajar dan sebagainya. Jadi kalian kalau misalnya sedang belajar kebetulan dengan permasalahan belajar, misalnya mungkin nggak bisa nggak boleh putus asa, pasti akan ada jalannya, oke? Ibu. Oke. Oh ya, tadi Sensei karena sambil tunggu yang lain ya, belum memperkenalkan diri ya. Iya, Bu. Oke. Perkenalkannya tuh pakai bahasa Jepang, Bu. Bu. Saya Ibu. Negara legend, Bu. Ohayo gozaimasu. Ohayo. Halo. Arigato. Ya, jadi ohayo gozaimasu adalah selamat pagi ya. Hai. Nande desu ka? Nande. Hai, so desu. Oke. Hajimemashite. Watashi wa Sri Mularsi to omushimasu. Astana. Laksana ni shiteimasu. Dozo yoroshiku onegai shimasu. Arigato gozaimasu. Ya, jadi itu perkenalan dari Sensei, ya, perkenalan dari Sensei. Ini banget. Ya. Ibu. Kenapa? Nande. Ya, tadi ada perkenalan dari Sensei. Watashi wa Sri Mularsi. Ya. Watashi wa Sri Mularsi to omoshimasu. Jadi nama saya Ibu Sri. Hai. Nihongo sensei desu. Nihongo sensei desu. Guru bahasa Jepang. Soste marga laksana ni kunde imasu. Jadi tinggal di Marga Laksana. Marga Ada berapa, Bu? rumahnya di Marga Laksana? Ada yang rumahnya di Marga Laksana enggak? Ada, Bu. Bu. Yang benar loh ya. Nanti kalau Kita. Ada, Bu. Saya, Bu. oh ya, di mana? Marga Laksananya di mana? Satu Indah, Bu. Hah? Marga Laksana Satu Indah, Bu. Marga Laksana satu. Iya. Oke, jalan gunung apa? Gunung Argopuro, Bu. Oh, di belakang ya. Belakang apa depan? Di depan, Bu. Oh, depan. Oke, sip. Ya, jadi mangga nanti kalau ada apa-apa boleh ke Sensei. Dawina Ya. bukan Bu Dawina. Oke, jadi itu aja perkenalan dari Sensei ya. Jadi kalau manggil ibu, kalau manggil ibu itu boleh ibu, tapi boleh juga Sensei. Oke. Ya. Sensei adalah penyebutan guru untuk bahasa
Jepang. Sifu, Bu. Anjing. Ya, saya hanya akan sekedar memperkenalkan untuk Jepang itu sendiri ya. Di sini sudah ada negaranya. Ya. Nah, negara Jepang merupakan negara yang maju dengan penduduk yang minim. Jadi kalau di Jepang itu lagi krisis krisis orang ya. Jadi nggak ada anak kecil katanya gitu. Ya. Kenapa? Kenapa kok seperti itu? Tentok. Nah, karena di sana mereka lebih ke bekerja ya, lebih bekerja, kemudian dia tidak berpikir untuk gimana sih, gitu kan? Kalau di Indonesia kan kalau seperti kalian sibuk pacaran aja ya. Iya Bu, demenan baik Bu. Iya. Sibuk pacaran, jalan-jalan, gitu ya. Kalau di Jepang tidak. Sebesar kalian itu sibuk ya, sibuk dengan belajar apa aja ya, karena apa? Kalau di Jepang itu anak-anak usia SMA mereka sudah mandiri, sudah bisa cari uang sendiri untuk menciptakan pekerjaan ya, dengan membuat kerajinan atau apa seperti itu. Kan di Jepang terkenal dengan teknologinya ya. Nah, itu. Kemudian negara Jepang dikelilingi oleh lautan, di mana daratan lebih sedikit dibanding dengan lautannya. Makanya sering terjadi gempa, ya, kemudian tsunami, ya. Di negara Jepang itu ada berapa? Ya, Lindu ya di sini ya. Di negara Jepang itu ada berapa? Ada 4 musim. Ada musim semi, musim panas, musim gugur, musim salju. Musim Ya. Salju. Jadi kalau ingin ngerasain salju nanti ke Jepang dulu ya. Iya, Bu. Oke. Anjing kulkas baik Bu. Nah, berikutnya di sini ada kebudayaan. Ada, Bu. Kalau kalian mendengar negara Jepang, apa yang terlintas dalam pikiran Anda mengenai kebudayaannya? Apa? Apa Jepang apa? Ibu. Apa? Anime. Anime, boleh anime. Drama Bu, drama Bu. Doraemon. Ibu. Plastik. Ya. Komik. Apa yang tradisional, Bu? Bob. Ya, tapi yang paling terkenal di negara Jepang untuk kebudayaan adalah yang jelas kalau kayak kita itu di Indonesia itu batik dengan baju kebayanya. Kalau di Jepang apa? Kimono. Kimono. Ya, ini Kimono, iya. Kemudian kalau di Indonesia itu ada Baya. Kalau di Jepang apa? Apa, Bu? Kalau Gunung di Fuji. Indonesia bunga melati. Kalau di Jepang Bunga sakura. Sakura. Karena sakura di Jepang. Haruka. Walaupun ada beberapa di negara yang memang Baling-baling bambu. tetapi tidak maksimal ya. Ini adalah baju ya, baju kebudayaan Jepang itu sendiri. Ini kimono dan ini yang dipakai untuk laki-laki adalah Yukata. Gimana? Ya. Iya. Ya. Berikutnya, kemudian di Jepang, di sini ada kimono, ya. Kemudian ini juga kimono nih, belakangnya ada. Ya. Yang di bawah nih apa ini? Makanan Bu, sushi. Sushi. Sushi Bu. Ya. Jadi sushi ada macam-macam ya. Iya Bu, banyak Bu. Sashimi, Bu. Seafood. Ya. Ya, karena di Jepang itu produksi untuk lautnya itu melimpah sehingga mereka menggunakan bahan-bahan segar untuk membuat makanan. Makanya kenapa di Jepang juga orang-orang yang sehat ya, makan makanan mentah tapi sehat ya. Nih, ini ada ikan. Apa?
Bangkong. Indonesia mana Bu mentat tapi enak Bu. Ya, berikutnya di sini ada mie ya. Jadi kalau di Jepang itu Ramen. nasi itu sedikit. Ya, ada mie ramen, mie apa segala macam. Ya. Udon Bu, udon. Udon. Mie ayam. Mie ayam. Mie ayam di Indonesia ya. Mie ayam cek. di Indonesia. Jadi ini beberapa kebudayaan yang ada di Jepang ya. Di sini menggunakan baju kimono. Ini digunakan enggak setiap hari ya. Kagura Bu. Setiap hari digunakan, tetapi Oh, Bu. digunakannya hanya di saat-saat ada perayaan. Karena di Jepang banyak sekali perayaan-perayaan ya. Setiap Iya. musim, setiap bulan itu pasti banyak sekali perayaan. Mereka menggunakan baju kimono. Ketemu Doraemonnya di TV aja ya. Ya, berikutnya kebudayaan yang lain. Nah ini Bunga sakura. bunga sakura. Kemudian ada lampu lampion Ada ya di kanji. Jepang. Ini taman. Kaligrafi. Taman. Nah, kalau di Jepang, Kamar. kalau di Jepang sana, mereka tidak untuk bermain itu jarang yang namanya ke mall, nah. Ya, nggak kayak di Indonesia. Di Indonesia lebih ke mall ya. Kalau di Jepang itu lebih ke Taman. Laut. taman. Alasannya saya mau pindah ke Jepang begitu Bu. Laut. Boleh. Woi Bu, pikiran pada ngawur Bu. Ya, jadi ini taman ya. Mereka lebih ke taman. Jadi untuk rekreasi jalan-jalan mereka lebih ke taman. Ya ke mall ya, itu jarang sekali. Empang. Kemudian di sini ada yang namanya sado. Sado itu minum teh ya. Di Jepang sendiri itu ada tradisinya yaitu minum teh. Jadi kalau minum teh itu tidak asal seperti orang Indonesia, tapi ada aja. Oh, dari Gelap-gelap gitu ya. Kalau Baru di tahu. Indonesia ya. Kalau di Jepang ini tidak dan ini biasanya. Woi, Man. Lu di mana Apa namanya di acara ini biasanya untuk menjamu tamu. Iya Bu. Ya, misalnya ada tamu datang. Lu di mana anjir enggak ketemu? Ini ngaduknya juga nggak asal ngaduk ya. Kalau untuk teh di Jepang arahnya kemana, berapa bulan, ya. Ngeteh. Jadi biasanya perayaan untuk sado ini untuk tamu-tamu, mantan tamu ya. Kalau ada tamu datang dari luar negeri atau tamu yang merasa dihormati, mereka akan mengadakan upacara. Oh iya, sado. apa Pak? Berikutnya di sini ada kaligrafi. Ayo, siapa yang suka dengan kaligrafi? Suka Bu, kita Bu. Ya. Bisa Bu, nulis ya. Oh, ini ada nih Man, ada nih. Lu ada nih. Besok kalau misalnya kita bertemu, kalau yang suka, ada nih, boleh ada nih. kita sambil menulis kaligrafi, tulisan Jepang ya. Tulisan Jepang udah bisa. Iya, Bisa, nanti Bu. kita belajar ya, seperti itu. Google, Ya, kaligrafi ada sodo namanya kalau untuk di Jepang. Kedrik gue gak sodo. gede Bu. Kedrik. Ya. Enak ke kedrik gampang. Berikutnya nih, ada yang tahu untuk merangkai bunga apa di Jepang? Woi, anjay. Ini Merangkai bunga, Pot. apa namanya? Pot. Pot tempatnya nih kan? Ya, jadi kalau untuk merangkai bunga, kalau di Jepang itu namanya nih ikebana. Kodok. Gimana? Aduh, Korewa Do. aduh, jangan Kado, beneran bodoh. aduh, Aduh. ya. Oh, itu cantik tuh ceweknya. Ini orang Jepang ini makanya kalau mau ke Jepang Ikeban. nanti ketemu sama orang-orang Ayo gue buang aku. ya. Ikebana ini adalah salah satu kebudayaan di Jepang ya. Salah satu kebudayaan di Jepang yang sampai sekarang masih dilestarikan ya. Bagaimana kalau merangkai bunga untuk pemakaman, untuk melahirkan, ada cara-caranya. Ya. Oke. Berikutnya, nah kalau bahasa Jepang itu mereka punya tulisan sendiri ya.
Jadi bukan abjad, ya, bukan abjad yang A, I, U, E, O itu bukan ya. Tapi mereka punya tulisan sendiri. Jadi ada abjadnya sendiri. Kalau di Indonesia kan ada abjad itu A, B, C, D, E sampai Z ya. Iya. Nah, kalau di Jepang tidak, mereka punya tulisan sendiri dan mereka punya huruf-huruf sendiri. Buset Ada mau. yang tahu kalau tulisan Jepang itu hanya menggunakan abjad apa aja? Ya mancing Mbak ada tahu 62. Masih bisa. Sobat. Ayo masuk aja, masih bisa, masih banyak. Katanya ini limited, jadi boleh. Hiragana, Dan berarti kita udah. kanji. Ada yang tahu tuh tulisan Jepang itu? Tulisan Jepang itu hurufnya diambil dari apa aja? Ada yang tahu? Nggak tahu, Bu. Romaji, Bu. Romaji, oke. Bu. Huruf Latin. Hiragana, Hiragana. katana, Ya, katakana. Kanji, ya. kanji. Untuk hurufnya, kan kalau di Indonesia itu kan ada abjad A sampai Z. Kalau di Jepang, abjadnya apa aja? Ada yang tahu nggak coba? Hiragana, A, I, U, E, O, Bu. Iya, betul. I, U, E, O. Ya. Jadi di Jepang hanya mengenal huruf hidup, ya, Orang kuat itu nih. huruf hidup yaitu A, I, U, E, O, ya. Walaupun nanti A, I, U, E, O itu akan dijabarkan atau berkumpul dengan beberapa huruf mati, ya, selain huruf hidup. Ya, tetapi patokannya adalah huruf A, I, U, E, O, ya. Ya, nanti akan kaki sasi susesu seperti itu ya. Jadi kalian konsentrasinya di huruf hidup aja. Orang oleh cara Ya, seperti itu. Internet lokal. Tetapi yang kita pelajari nanti di sini untuk pemula ya, pembelajaran bahasa Jepang untuk pemula itu hanya huruf Romaji, kemudian hiragana, katakana pun hanya sebentar, ya. Kanji ini kita hanya dasarnya aja. Bagaimana sih pembuatan kanji seperti itu, ya. Tetapi yang dasar yang kita harus pelajari adalah huruf hiragana seperti itu. Sampai di sini, so kalau ada pertanyaan dulu. Sambil sensei lihat untuk chat dari kalian. Silakan kalau ada pertanyaan sampai di sini. Ini angin. Silakan kalau ada yang ingin bertanya. Bu, huruf mati dalam bahasa Jepang itu apa, Bu? Huruf mati dalam bahasa Jepang apa? Yuk, yang lainnya dulu lagi, silakan. Kalau cuma gini. I love you. Kenapa? Bu, bahasa Jepangnya selamat I love datang you, Bu. apa, Bu? Bahasa Jepangnya apa? I love you. Selamat datang, Bu. Bahasa Jepangnya mandurung. Ya. Ya, jadi yang jelas nanti tadi ada beberapa yang bertanya katanya huruf mati di dalam bahasa Jepang itu apa? Huruf mati di dalam bahasa Jepang itu selain huruf hidup A, I, U, E, O itu bertemu semua, ya, bertemu semua. Misalnya selain A, I, U, E, O itu berarti apa? B ya, B, C, huruf C itu juga nanti ada beberapa yang kita bertemu walaupun tidak semua bertemu. Kemudian huruf D juga ada, F juga ada, K juga ada, ya. Enggak ada, Bu. J juga ada, ya. Tetapi semua huruf mati nanti ada, semua huruf mati nanti ada, tetapi tetap berkonsentrasi kepada huruf hidup, yaitu A, I,
Ya. Ibu. Ya, misalnya A, I, U, E, O bertemu dengan huruf mati A, itu akan menjadi apa? Ibu I. Huruf hidup A, I, U, E, O bertemu huruf mati K akan menjadi apa coba? Hai, so that's good ya. K, I, E, O. Ya, seperti itu. Artinya apa? Bahwa yang menjadi dasar di dalam bahasa Jepang itu adalah hanya huruf hidup. Ya, Iya. itu aja. Tadi seperti yang misalnya bertemu dengan huruf K menjadi kaki, O. Ya, jadi untuk itunya jangan diputar-putar ya untuk hidupnya ya, tetap urutannya. Kalau misalnya bertemu dengan huruf S, ini akan apa? Kalau bertemu dengan huruf mati S, hai, sa, si, su, se, so, ya. Nah, nanti akan berbeda halnya kalau kalian belajar langsung di Jepang. Tetapi kalau untuk di Indonesia itu sendiri, untuk huruf ya, untuk bunyi itu tidak berdengung ya. Jadi semuanya jelas. A, I, U, E, O. Tidak ada huruf yang berdengung ya. Iya. Semuanya akan jelas. Jadi misalnya jangan misalnya mungkin agak samar-samar atau agak semuanya jelas ya. Ini gue udah dapat lu nih, tapi lu nggak mau. Wah, gila. Ya, seperti itu. Gue dengar suara lu. Ya, jadi yang akan kita pelajari di sini nanti ada huruf romaji, hiragana, katakana, kemudian kanji. Ada yang tahu huruf romaji seperti apa? Huruf hijaya. Huruf hijaya. Kalau huruf hiragana yang gimana? Apa, Bu? Ya, ini. Aksara Jawa. Aksara Jawa. Nah, ini adalah masing-masing huruf. Ya, jadi ini dibaca apa? Nihongo. Itu kenapa dibaca ada Nihongo itu? Yang benar bahasa Nihongo. Nihongo. Kenapa Ngo. Jelas semuanya ya. Jinggo. Semuanya membacanya yang jelas ya. Tidak berdengung ya. Jadi bacanya Nihongo. Hai, Nihongo ya. Jadi semuanya jelas. Nihongo. Ya. Jadi yang namanya romaji ini. Tulisan Nihongo ini adalah huruf romaji. Ya. Romaji. Ya. Nah, jadi yang kayak kita tulisan seperti ini adalah romaji. Ya. Tulisan seperti ini romaji. Ya. Seperti itu. Lalu yang tulisan hiragana yang mana? Nah, ini. Nih, ini adalah tulisan hiragana. Ini. Bisaan Bu nulis Jepang Ya, makanya belajar, nanti kita belajar ya. Kapan Bu belajar? Ya, untuk sebentar. Jadi ini yang tulisan yang di atas ini ya. Yang tulisannya merah itu adalah huruf Hiragana. Jadi huruf hiragana ini adalah huruf yang nanti kita pelajari ya. Di Jepang itu pure-nya atau umumnya adalah menggunakan huruf hiragana. Kemudian nanti ada kanji. Jadi tidak ada yang namanya menggunakan huruf romaji ya.
Kalau di Jepang tidak ada romajinya. Semuanya menggunakan huruf hiragana, katakana, dan kanji. Kanji. Ya. Nah, kemudian yang berikutnya ini yang sensei kasih warna hitam. Warna ungu, Bu. Oke. Yang warna hitam ini huruf apa? Katakana. Ya, jadi huruf Katakannya. katakana. Katakanlah. Oh, dibaca soto ya, Bu ya? Iya, betul. Dibacanya soto, ya. Kenapa kok soto itu bacanya? Katakananya, ya, karena untuk penggunaan huruf katakana itu diambil dari serapan bahasa asing. Iya, Bu. Bahasa asingnya dari Jepang ya, bukan bahasa asingnya Indonesia. Jadi kalau yang namanya bahasa asing negara Jepang itu bahasa yang keluar dari negara Jepang. Ya, misalnya di sini ada kata soto. Nah, soto itu bahasa mana sih? Bahasa Indonesia. Nah, bahasa Indonesia. Ya, jadi soto itu adalah bahasa Indonesia. Ya. Soto ini adalah bahasa Indonesia, makanan dari Indonesia. Makanya dia menggunakan huruf katakana. Ya. Nanti nama-nama kalian juga menggunakan huruf katakana ya. Ya. Iya, Bu. Nanti nama kalian juga menggunakan huruf katakana ya. Kemudian berikutnya ini Kanji. huruf kanji. Katanya yang agak nah, ini huruf kanji. Jadi ini nanti juga akan kita pelajari, tapi hanya sekilas saja. Tapi lebih ke huruf hiragana. Katakana nanti hanya untuk nama-nama kalian ya. Nama-nama kalian. Minggu kayak anak ambil coba. Ya Allah, asli. Oke, sampai di sini silakan kalau ada pertanyaan. Bahasa Jepangnya pintu apa, Bu? Bahasa Jepangnya pintu. Kalau orang Jepang ya apa namanya? Lawang. Orang Jepang kan apa yang kalian bisa contoh untuk negara Jepang atau orang-orang Jepang, hal-hal yang baik yang bisa kalian ambil. Apa misalnya? Kebersihan, terus Disiplin, Bu. kedisiplinan. Apa nih? Apalagi Kenapa? Pintar. pintar. Ya. Ya pintar itu dari apa dulu? Emang iso Rajin. pintar. Bu. Rajin menabung. Rajin menabung. Ya, kenapa mereka pandai? Nah, itu yang perlu kalian contoh ya. Karena rasa disiplin Belajar. yang tinggi, Ih, belajar yang tinggi, rasa ingin tahu yang tinggi. Sungguh. Gitu ya. Ya gimana kalau mau malas-malasan, mau rebahan aja, kalau mau bisa pintar enggak? Enggak, Bu. Enggak. Rebahan aja, tidur-tiduran aja gitu ya. Gimana mau bisa pintar? Gimana mau bisa menciptakan hal-hal yang baru? Ya. Jadi kalau kita udah pintar, tapi pintar juga belum cukup ya untuk kita menjadi seseorang yang luar biasa. Harus kreatif ya. Ya. Harus kreatif, harus bisa menciptakan sesuatu hal yang baru. Ya. Atau misalnya ya, orang pintar itu sendiri, orang kreatif sendiri, itu dia biasanya pikirannya itu istilahnya tidak hanya fokus ke satu hal, ya, tetapi dia akan gimana sih caranya, ya, sama aja dengan kalian, gimana sih caranya dapat uang jajan? Pan lagi turu pan sama turu pan. Ya,
Ya. Jadi kalau misalnya kalian harus pinter iya, kreatif iya. Satu hal yang untuk masa-masa sekarang, masa era globalisasi, Aku pengen itu bilang, Del. harus Nenek kita menciptakan peluang yang ada, memanfaatkan peluang yang ada, ya. Ya, Dengan Bu. gimana? Nah, kayak sekarang lagi daring, lagi di Biar rumah enak kita. aja. Gimana nih caranya biar kalian produktif, biar kalian nggak rebahan aja? Ah, aku mau sambil kerja ya boleh. Tapi tetap belajar harus Utamakan. ya. Iya. Misalnya kalau yang TB, belum mau belajar jahit, kan saya jurusan TB. Gimana sih ngeliat orang jahit dulu ya, liatin. Iya. Setelah itu, penasaran nih, pengen cobain. Udah bisa foto stit. Cobain untuk ini, untuk menggunakan ya. Siapa tahu nanti bisa Oh, buka, sing kotak-kotak ya, kah? bisa buka apa? Untuk TB, apa namanya permak ya, permak jin atau jahit-jahit punya papanya, mamanya, atau siapa yang saya mungkin harus dijahit ke orang lain, bisa dijahit sendiri. Itu yang namanya kreatif. Kalau untuk anak-anak TKJ gimana? Ya udah bikin aja di YouTube atau mungkin bikin Hai Sensei. Bu. Oh, bengkel boleh. Tambal ban, buka tambal ban depan rumah. Tambal ban online, Bu. Bisa. Nah, tambal ban online bisa. Terus siapa tahu Gimana? bengkel online ya, bengkel online bisa. Ya, ya. Gimana, Bu? Siapa tahu nanti ada yang ini, ada yang lagi jalan-jalan lagi apa gitu, tambal ban online ada asiknya, bisa dipanggil. Ya, jadi kalian harus kreatif untuk hal-hal apapun. Kalau misalnya nggak sesuai dengan jurusannya gimana, Sensei? Nggak apa-apa. Ya, kalian memanfaatkan waktu luang, rumahnya mungkin di depan rumah sambil jualan, bisa. Yang penting tetap belajar adalah utama. Ya, Bu. Yang penting harus kreatif, ya. Kalau misalnya ada yang ingin apa bla dan sebagainya, boleh nanti sama saya. Kenapa, Abin? Abin kenapa? Enggak, Bu. Soalnya Oke, silakan. Saya sambil ini. yang tambal ban online tuh. Ya nggak apa-apa. Kalian promosikan itu. Ada. Misalnya di status. Kalau yang misalnya online, yang tambal ban online misalnya hoak, ya kamu nggak usah ikut-ikutan hoak. Iya. Karena apa? Kalau kita Itu cuma settingan, Bu ya. kalau kita usaha itu apa? Kepercayaan, ya. Iya, Dan kalau Bu. kalian mau buka Penting usaha, yakin. itu kepercayaan. Jangan melihat uangnya dulu, tapi Berjuang dan dulu. kualitas dulu. Ya, mutu dan kualitas sudah baik, kemudian sudah dikenal sama orang, udah gampang. Tegak, pas mancing terus mulai. Ya, seperti itu. Karena apa? Di dalam agama juga kan tahu sendiri. Kalau orang yang produktif itu yang baik, yang berguna untuk orang lain itu yang baik, kan? Ya, seperti itu. Silakan, ada yang lain silakan. Amin. Ya, seperti negara Jepang itu sendiri, mereka tidak tergabung dengan negara lain. Ya, dia bisa berdiri sendiri. Kenapa? Karena keuletan dia. Ya, yang diciptakan dalam diri dia adalah kepercayaan. Artinya kalau kalian mau membuka sebuah usaha, kepercayaan yang harus kalian tanamkan ke orang lain. Kalau orang lain sudah percaya, dengan sendirinya konsumen akan datang. Ya, itu. Ya. Kalau di Jepang itu seperti itu, jadi kemudian ada etos kerja yang tinggi. Di Jepang itu nggak ada yang namanya main-main. Ya. Dari mulai kecil, dari mulai TK, kemudian sampai dia sudah tua, itu bekerja, dan bekerja.
mereka produktif. Justru kalau mereka tidak bekerja itu yang malu. Dan mereka bekerja tidak harus, oh saya mau kerja di kantor, oh saya mau kerja di sini. No. Tapi mereka lebih ke menciptakan pekerjaan. Apa yang bisa saya lakukan? Apa yang mempunyai nilai jual seperti itu? Ya, kreatif. Iya, Tapi Bu. tetap itu semua juga bimbingan dari guru-gurunya. Tetapi kalian juga harus ikut aktif. Kalau Iya, kalian Bu. diem aja gimana gurunya mau tahu ya? Jadi Iya. kalian juga aktif, nggak usah malu untuk bertanya, nggak usah istilah malu nggak enak boleh ya. Kemudian disiplin, kedisiplinan itu yang sangat luar biasa ya. Karena kedisiplinan itu mencerminkan diri. Kalau yang disiplin kayaknya sudah oke. Saya sih mau nanya nih, pagi-pagi tadi, dari sekian partisipan yang ada di sini, siapa yang sholat subuh? Siapa yang sholat subuh? Allah loh ya yang tahu loh, nggak boleh bohong. Nggak boleh bohong. Saya enggak, Bu. Wahyu sholat subuh tadi kayaknya dia ngacung. Wahyu sholat nggak Wahyu? Sholat Tenangnya ingat loh tuh. ya, ngapusi Allah loh ya. Saya enggak sholat, Bu. Siapa lagi yang sholat? Albin sholat nggak Albin? Kayak nggak sholat dulu. Albin sholat nggak? Kenapa? Jangan dikasih tahu kok. Jadi sholat dikasih tahu gitu. Aib, Bu, aib. Lagi halangan, Bu. Oke. Hafiz sholat nggak? Bu. Hafiz sholat Bu, Bu. Hah? Apa, Bu? Hafiz sholat nggak? Kesiangan, Bu. Nah, hal-hal seperti ini sudah mencerminkan dari diri kita. Gimana kan kita mau sukses? Bangun pagi aja kagak, ya kan? Ya. Kayak kebo, Bu. Rezekinya di patok ayam. Iya, Bu. Ya, Bu, siap, Bu. Jadi dari sekarang, dari kalian di SMP mau ke SMA itu harus disiplin. Ini yang cowok-cowok pengen tanya dong, pengen punya pacar yang gimana? Yang cantik apa yang soleh? Yang soleh, Bu. Yang soleh. Soleh. Duanya. Sedang saja, Bu. Nah, gimana kamu mau dapat pacar Bu. yang soleh kalau kamunya nggak soleh? Hayal itu, Bu. Ya, jadi dari diri sendiri, oke. Dari diri sendiri. Ya. Solehah ya, dapat pacar yang solehah. Iya, soleh. pacar, Bu. Ya. Jadi nanti untuk yang cowok-cowok nih, yang cowok-cowok saya tekankan untuk bangun subuh. Ya, sholat. Belajar untuk bangun subuh sholat. Ya. Ya, Bu. Bu, siap, Bu. Ini pada nanti sholat nggak sih? Sholat, Bu. Katanya mau dapat itu pacar yang Sholat, Bu. solehah. Ya masa dimasukin status, Bu. Bobat, pada bobat, ngomong sholat, Bu. Hanya Allah yang tahu, Bu. Iya. Bisa dibikin story, Bu. Lagi sholat di live streaming, Bu. Oke. Tapi semuanya Padahal mau bawa orang sholat, Bu. semua itu tercermin dari apa? Dari mimik. Dari mimik wajah itu sudah kelihatan mana yang kira-kira rajin sholat, mana yang kira-kira ya, itu semuanya akan tercermin dalam diri kita ya. Sayang ya buat semuanya ya. Mau cewek, kalau mau cewek beda beningnya wajah dari glowy sama beningnya wajah dari air wudhu loh ya. Iya, Bu. Nah, kalian yang cowok sudah bisa membedakan sendiri. Jadi kalau tanya mau pengen punya pacar yang soleh, jadi yang cowok harus soleh dulu ya. Bisa bimbing. Untuk yang cewek dilihat wajah tinggalnya. Berapa, Bu? Hah? Ya, itu adalah salah satu kedisiplinan dan salah satu kunci kesuksesan.
Karena apa? Kita tetap ya, karena kita ciptaan Allah, kita harus pertama adalah bersyukur. Bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Hari ini sudah bersyukur belum? Udah, Bu. Kapan, Bu? Alhamdulillah, besar banget gitu ya. Ya, jadi setiap saat kita bangun tidur kita harus selalu bersyukur. Iya. Terus sarapan ya, Bu. Terus sarapan. Terus sarapan. Memang Kita harus sarapan. Makan siang. Ya, harus bantu mama dulu untuk beberes rumah. Ya, Bu. Iya. Untuk bersih-bersih. Iya, Bu. Cowok juga harus ya. Itu adalah Amin. disiplin. Ya. Karena kalau kita sudah biasa seperti itu, mau gimana pun itu akan enak ya. Tadi katanya pengen bekerja di Jepang. Kalau bekerja di Jepang itu no main-main. No tipu-tipu, no bohong. Berat tuh, Bu. Berat. Siapkan mental, Bu. Iya, ya mental oke. Mental sudah oke nih ya. Tetapi Iya. kalau nggak disiplin percuma. Nggak bisa dipercaya percuma. Ya. Karena kalau orang Jepang itu yang pertama adalah kedisiplinan. Kalau misalnya dilihat gitu ya, dari cara jalan aja orang Jepang, ini orang disiplin nggak? Gitu. Iya. Ya. Sudah kelihatan. Makanya dari sekarang, dari kalian baru kelas 10, belajar untuk disiplin. Belajar untuk bisa dipercaya. Ayo yang sudah pernah bohong-bohong sama orang tua, ngaku sama orang tuanya. Iya, Bu. Saya, Bu. Saya, Bu. Saya, Bu. Biasanya apa? Ngebohongin kuota ya? Wahyu ngebohongin apa, Wahyu? Jaluk duit. Top up, Bu. Hah? Top up, Bu. Minta maaf. Minta maaf sama orang tua dan mengakui kebohongan yang dilakukan. Kemudian kedepannya nggak boleh bohong. Ya? Insya Allah. Iya, Bu. Belajar. Insya Allah, Ya. Bu. Belum Ya. janji. Jangan pakai megalodon. Galok, Bu. Ya. Megalodon gak tuh? Karena apa? Karena kesuksesan dari diri sendiri itu semua adalah tergantung dari kalian ya. Yang jelas tetap ya sama Allah. Iya. Lihat sama Allah ya, selalu bersyukur atas nikmat Allah. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Bisa Karena napas. di luar Iya, sana Bu. banyak Alhamdulillah, sekali Kiai yang suara. mau sekolah tapi nggak bisa sekolah. Ya. Pantat nggak mau belok. Oke. Ya, jadi nih, ini hal yang harus kalian contoh. Etos kerja yang tinggi, kemudian kedisiplinan dan kepercayaan. Ya, kepercayaan. Ya, kalau kedisiplinan sudah tinggi, kemudian kepercayaan sudah oke, insya Allah. Ya, insya Allah kalian Allah akan diterima. gampang Berani. jalan untuk berani. Ya, oke. Ini ada yang bisa ini baca ini apa? Di bawahnya ada ya. Mata Asita. Sampai jumpa besok Lusa. Terus Korewa Kaniska Gambate. Semangat. Woi, ke sana. Gambate. Hai, gambate nih semangat ya. Sana. Gambate. Oke. Jadi hal-hal ini yang harus kalian terapkan ya. Oke. Janji sama sensei. Janji sama sensei untuk tadi mau sholat subuh. Iya. Mas. Iya. Hai sensei. Coba kalau ditanya ya. Hai sensei. Iya. Hai, Iya, Bu. Sensei. Hai itu adalah Hai sensei. hai. 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 Wis. Ya kono kuwi ya. Hai good. Ya. Hai sensei. Hai sensei. Gitu ya. Hai sensei. Sensei bagi palok. Gamete kudasai. Hai, sensei, gambate kudasai. Thailand. Ngomong arah-arah, Bu.
Arara, Bu, Arara. Jadi kalau kalian sudah Bu. saya nanya nih, Bahasa Jepangnya baru pertama kali kita ketemu Bocah, dan Bu. belajar Genji. Dari Jawa. kira-kira gimana? Ada nggak yang nggak suka? Ada nggak yang tidak suka dengan bahasa Jepang? Saya Bu. Kenapa? Tadi yang bilang nggak suka, kemudian tadi bahasanya istilah ruwet sensei gitu ya, itu nggak berani dengan tantangan, Uniku. ya? Nggak berani dengan tantangan. Iya. Nah, orang yang maju adalah orang yang berani dengan tantangan, ya? Harus Maju lah. berani. Ya, Bu. Siap, Bu. Yang tegas dong. Ya, Sensei. Iya. Eh, Indonesia. Bu, bahasa Jepangnya apa? Nani itu apa, Bu? Apa? Nani itu apa, Bu? Nani? Nani apa? Ya. Nani ya. Mane. Nande. Nande. Hai. Nande. Jepang banget. ID itu apa, Bu? Oh, Ichi-ocha apa, Bu? Ichi-ocha mau minuman apa? Minuman teh bukan? Enggak, minuman teh. Buah Nike, Bu. Mijon. Mijon. Ya, nanti kita akan belajar. Mijon, Bu, Mijon. Yang jelas kalian harus suka dulu, kemudian harus disiplin. Ya, kalau sama sensei, kalau males, ya, harus disiplin, harus berani untuk tantangan. Iya. Ya. Iya. Ya. Bu, bahasa Jepangnya selamat pagi apa, Bu? Ayo, Sema. Oh, ayo. Hai. Oh, kalau udah. Selamat malam apa, Bu? Bahasa Jepangnya. Bu, Hai. bahasa Arab baterai ku apa, Bu? Lagi belajar Jepang. Salah server. Oke. Tapi ada jam 11 ya? Jepang ada Depok boleh. Gak ada yang ada di Depok Indramayu baik. Hai. Ada Depok yang di dalam. Ah, bapaknya ada Depok di Jepang. Di Jepang malah Adit. Salam. Ya, kalau ada teteh mah ya apa Bu? Aditnya pindah ke depan. Bu, suka anime Jepang apa, Bu? Untuk anime Jepang yang pasti yang terkenal Doraemon ya. Kemudian nanti ada kalau misalnya kalian bisa Overflow, nonton Bu, Overflow. Caranya kartun. Warg. Bu, bahasa Kasihan ya, nanti kita akan belajar mengenai bahasa yang ada di situ, tapi kalian harus bisa baca dulu ini ya. Harus bisa untuk baca tulisan Jepang. Tapi kalau udah bisa Doraemon apa, Bu? Isi suara Doraemon. Genji. Nah, ini yang baru masuk. Namanya Kudasai, Bu. Aneska, gamate kudasai. Kudasai, Bu. Depan. Ya. Ya, Nanti kalau yang suka kaligrafi bisa. Jadi nanti yang akan kita pelajari Rambutnya. ya. Kemudian ada kanji. Oh, cara memperkenalkan diri itu bisa langsung nggak, Bu? Bisa. Tadi sih Sensei, kamu ketinggalan ya? Hah? Siapa yang barusan ngomong? Siapa yang memperkenalkan diri? Siapa? Robi? Ayumu.
Ya, Aku yang bilang. ya betul. Ini ada Tio Febrian mana Tio? Tio Sang. Ada deska Tio. Mana kameranya? Hilang, Bu. Di sini yang kelihatan cuma Albin, Hafiz, Tania, Wahyu. Sana. Jangan disebut tuh yang lain. Iya, soalnya yang terlihat di sense. Ya. Pakai sense absen. Albin mah ada Albin, Hafiz, Tania. Hadir, Bu. Mana pria Hadir. Reza. Hadir, Bu. Oh, hadir. Hadir. Ya, semoga Hadir. berakhir ya. Amin. Kita bisa bertemu bertatap Amin. muka. Amin. belajar Amin. lebih enak. Oke, Ya, Bu. karena waktunya sampai jam 10 ya. Iya, Bu. Ya, Bu. Jadi, Habis. ada pertanyaan nggak? Ada, Bu. Nggak ada? Oke, Tak asita. depan, depan. Uang dagang sego goreng sing wis buka. Matata. Jembatan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Goreng sing wis buka. Dagang sego goreng sing wis buka. Uang dagang sego goreng sing wis buka.